Mumpung 14 Agustus Hari Pramuka. Sama. Sampai 3. By coming. Setelah motor. Bawa paspor, kita cek paspor yang bawa. Untuk atribut mobil saya rasa kalau memang Mau bayar pajak karena kita mau melewati border. Sama di sini kan banyak kamera CCTV sobat. Jadi 2 yang patah, Mas. kosan dia lebih jangan pakai baju. Sudah siap dalam kereta? Pagi Om Sandi. Pagi. Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Salam sehat, salam sejahtera buat sobat Walaventur dan keluarga. Semoga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari keempat tanggal 20 Agustus 2023 sobat. Seger semangat. Jadi semalam kita bermalam di Pontianak, ya tepatnya di hotel apa ini Om ya? Kapuas. Hotel Kapuas, salah satu hotel yang memang memiliki sejarah sih. Jadi teman-teman pilih Hotel Kapuas ini karena pada tahun 1996 hotel ini pernah menjadi tempat persinggahannya finish Camel Trophy sobat. Ya, Camel Trophy yang sangat terkenal itu sobat. Jadi mereka dulu bermalamnya di sini sobat. Jadi memang hotelnya besar banget sih ya. Terus memiliki nilai sejarah sih, makanya teman-teman off-road semuanya pasti berkunjungnya ke sini sobat. Nah, dari pagi hari ini rencananya adalah perjalanan menuju Tugu Katulistiwa, karena memang itu adalah tempat yang wajib dikunjungi pada saat sobat semuanya berada di Pontianak sobat. Kurang lebih berapa kilometer ya kok ya? 10 km. 10 km dari Hotel Kapuas ya? Ya. Hotel Kapuas itu 10 km sobat, kurang lebih sih 20 menit lah kita nyampe di sana. 20 menit ya kan. Kemudian lanjut ke Pantai Pasir Panjang. Ya, sore ini kita langsung Pantai Pasir Panjang karena kita bakal ngecamp di sana. Kita diriin tenda, nggak di hotel lagi sobat. Sambil menikmati pantai kita bakal camping di sana sobat. Kurang lebih sih dari Pontianak 2,5 jam kurang lebih ya perjalanannya. Itu sih sobat pagi hari ini. Oh iya Om ya, kan kita ini sudah mau memasuki perbatasan nih Om Ya. ke Malaysia ya Om ya. Sebelum kita ke Brunei kita ke Malaysia. Semalam itu jadi sobat, semalam itu ada beberapa aplikasi yang memang cukup merepotkan teman-teman sih sebenarnya. Sebenarnya nggak merepotkan ya. Jadi ada beberapa aturan dari pemerintahan Brunei itu untuk memasukkan surat izin lagi ya Om ya. Iya. Surat izin lagi ya Om ya. Betul. Apa aja sih Om itu bentuknya seperti apa sih Om? Itu kayak ada link ya, ada link Oh, itu. link ya. Terus kita harus isinya data-data detail ya, detail dari kita, nomor paspor dan lain-lain. Lalu detail mengenai kendaraan, plat nomor, terus nomor rangka, nomor mesin, sampai habis pajak mobilnya kapan, nama yang tertera di STNK itu nama siapa gitu. Pokoknya cukup detail lah. Nggak boleh mati pajak dong mobilnya Om. Nggak boleh mati pajak. Nggak boleh mati pajak sobat untuk mobil. Dan ada biayanya Om ya, berapa kalau nggak salah? Biayanya $6 Brunei. $6 Brunei langsung dibayar di situ ya Om ya? Langsung dibayar di aplikasi sobat. Link, masuk ke link sih, masuk ke link, masukin semua data, nomor
paspor segala macam, mobil, kendaraan, semua unit sih. Itu yang harus dilakukan sih sebelum kita, karena ya namanya kita ke daerah negara orang, ya mau nggak mau kita ikutin aturan deh, meskipun agak terlalu ribet, tapi ya mau nggak mau kita harus jalankan. Ya, berlakunya untuk kita bolak-balik, jadi masuk ke Brunei dan keluar dari Brunei. Oh gitu. Iya. Siap. Jadi sudah sampai di Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa itu tugu yang melingkari dunia, ya kan? Dunia itu di tengah-tengah, sobat. Jadi pas di nol. Jadi kalau di mana nih, yang lintang utara sebelah mana ya Om? Sebelah sini lintang utara, ini lintang selatan ya, ya kan? Ya, lintang selatan, lintang utara. Jadi yang membelah antara lintang utara dan lintang selatan, sobat. Untuk gambar pun lebih bagus. Oke, aplaus untuk kawan-kawan. Oke, Oke, 1, 2, 3. Bro, welcome Ayam to geprek. Ayam geprek. Bujur, sudah ada panah. Nah. Utara, selatan. Utara, selatan. Sobat, setelah kita di Tugu Katulistiwa, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pasir Pantai Panjang, daerah Singkawang, sobat. Tapi sebelum sampai ke sana kita makan siang dulu nih, karena sudah jam 12 dan perut sudah mulai terasa lapar. Tempat makannya sih di pinggir sungai ya, sobat. Bonaventure pengen nyobain, katanya sih ada pindang ikan di sana. Ya, sungai besar. Sampingnya kita makan. Turn left, Mempawah. Mempawah. Jangan lupa ikut konvoy prosedur ya. Konvoy prosedur. Konvoy sudah berkedap. Majiton behind you is good. Mereka kita sedikit sampai 1.5 hour sini ya. 1.5 hour. Kita makan siang dulu karena sudah jam 12, cuma di daerah Mempawah. Ya makannya sih yang pasti seafood ya, karena sudah pinggir laut nih, daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Cobain ya. Setelah makan siang kami mulai melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba kendaraannya Uncle Harry itu bermasalah, sobat, Land Cruiser-nya. Jadi terpaksa panbel yang untuk AC-nya dicopot ya, karena ada suara-suara yang mengganggu sih isinya pada saat gas dengan RPM tinggi. Jadi ya kita bantuin dulu tuh bareng-bareng untuk ngebongkarnya, tapi dipaksa untuk terus jalan. Ya, semangat Uncle Harry. Wah. Suhu di sini hampir 35 derajat, sobat. Gila, panas banget. Pengen cepet-cepet buru-buru masuk mobil, hidupin nyalain AC nih. Nah, jadi Mempawah ini ada tradisi olahraganya itu perahu, sobat, sama seperti di Sumatera, di Lampung maupun di Palembang. Jadi pas memperingati 17 Agustus sih, jadi sambil lihat dari atas jembatan itu perahu didayung.
Perjalanan dari Mempawah menuju Singkawang atau Pantai Pasir Panjang didominasi dengan pemandangan pinggir laut, sobat. Jadi pinggir laut sudah tampak terlihat di sepanjang jalan ini, sobat. Satu kendaraan baru sampai Gapura Singkawang. Siap. Oke sobat, sore ini di Pantai Pasir Panjang. Saya Adi. Udah lesan. Panas banget sobat. Ini geserin ya. Oke, lepasin. Kita bakal tanya-tanya Om Afri. Om, say hello dong Om. Halo, ya ampun. Koki kita. Oke, proses. Cooking Om. Maaf sobat, jadi bukannya kami nggak sopan buka baju, jadi memang panas banget sobat. Gerah banget. Hemat baju juga. Ya Om ya. Iya betul. Ada minuman dingin apa Om? Oh ada. Nanti ya. Ada lagi konten dulu Om. Refleks atasnya itu modelnya yang klasik yang ada rel. Halo pagi sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat sobat semuanya. Hari ke-5 di Pantai Pasir Panjang sobat. Hari ini teman-teman sudah mulai masuk ke cross border, tepatnya di Aruk sobat, di antara Indonesia Malaysia. Dari sini kita perjalanan kemudian masuk Malaysia sih sobat. Jadi mau beres-beres semuanya hari ini, pagi ini sudah siap-siap. Karena semalam kita nenda juga camping di pinggir pantai, di Pantai Pasir Panjang daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Sehat terus ya kan, gas pokoknya. Nanti itu immigration ingat bahwa kemungkinan ternyata kamu tidak balik lagi. Karena nanti next time you pergi.
punya kenangan kok Singkawang kok. Singkawang pernah main kesini aja. Tahun berapa? Di bawah antara tahun 2000-an lah. Di bawah 2000. Bujang dong masih Masih bujang kuliah ya kok ya. Iya. Apa yang berkesan di Singkawang nih kok? Ya kalau di sini kita paling kuliner lah ya. Kuliner. Terus Lagi ya. apa makanannya kok? Makanan banyak sih di sini makanannya. Makanannya banyak. Nanti kita cari Kota kalau Kelenteng ya. Seribu Kelenteng. Julukannya kota Seribu Kelenteng. Memang banyak kelenteng. Kita ada 1 jam, kita akan jalan pukul 9. Ini jadi mau langsung kayaknya sih mau nikmatin beberapa tempat wisata yang wajib dikunjungin sih. Ada tempel ya, kelenteng di sini ya terkenal ya. Ini kelenteng, Ini kita kelenteng. mau berkunjung ke kelenteng dan kita mau Ngopi. cari kopi. Karena di sini terkenalnya kopi sobat. Ini kopi semua sobat. warung kopi. Warung kopi di sini semua nih. Kok ini namanya kelenteng apa nih kok? Ini Wihara Tridharma Bumi Raya. Nah, Adanya. ini paling tua ya kok ya? Nah, Wihara tua adanya di tengah-tengah pusat kota. Kita cari tahu tentang sejarah. Iya, coba kok coba. Jadi kalau masuk ke kelenteng yang lo lakuin apa sih kok? Sembayang. Hah? Ya. Sembayang ya? Iya. Sembayang ya kok ya? Ini ya kok ya? Oh. Boleh ambil sini, Dok? Ya. Udah. Ini apa namanya nih kok? Ini kita sebutnya hio ya. Hio. Ya, hio. Hio. Ya. Ah. Oke, terus bayar. Hio, hio. Dari mana kamu? Saya dari Lampung. Lampung. Ya. Oh, satu. Hah? Satu rombongan. Iya, iya, satu rombongan. Om Yuma sudah berapa kali kesini? Udah 2 kali. Baru Dua kali. Jadi apa yang mau berdoa? Mau berdoa apa? Setelah menikmati kopi di Singkawang, kami melanjutkan perjalanan ke perbatasan Aruk dan Biawak, sobat. Perjalanan menempuh waktu kurang lebih sekitar 3-4 jam dari Singkawang.
pada Jawa monitor. Ya, bisa di copy ya tadi saya tuh. Bisa Om. Oh, biasa udah belok kanan semua pada Jawa. Padang boleh batas nih. Ya, dulu pernah ada di sini. Model harus muter lagi. Gentur. Jadi kemarin terjadi apa itu mas? Apa namanya, ada trouble di ban ya mas ya? Ya di spacernya kemarin. Spacer ya. Ya. Waktu perjalanan dari mana itu mas? Itu kemarin itu dari Sandai ke Pontianak ya. Oh, kira-kira di tengah-tengah itu kalau nggak salah. Itu penyebabnya apa sih mas? Itu kalau nggak salah itu nomor 1 itu kan mobil itu dimodifikasi biar bannya peleknya itu agak keluar dikit. Nah, Pakai ini. itu pakai spacer kalau nggak salah 2,5 apa 3 cm itu. Nah itu kemungkinan karena mungkin bautnya, mungkin untuk pemirsa juga hati-hati kalau masalah bautnya itu harus dibedain antara yang benar-benar untuk adventure sama untuk variasi. Jadi kurang lebih itu untuk variasi. Jadi kalau dilihat itu bagus, tapi kan kita ini kan bebannya berat, terus kadang kala jalannya juga kurang bagus. Nah itu kemungkinan dia kendor. Jadi kalau baut udah kendor dikit-dikit itu kocak kan. Nah, kemungkinan karena mungkin jalannya kurang baik, bebannya besar, jadi 2 yang patah mas. Jadi 2 baut mur itu patah. Nah, itu alhamdulillah itu terasa, jadi mobil kok wok kayak kayak gembos gitu. Terus saya langsung ke kiri, saya cek loh kok ban kok nggak gembos. Untung di belakang itu ada Mas Sapri juga. Kita cek, ternyata bautnya ada yang kendor, ada yang patah. Kalau bisa dihindari aja ya. Nggak usah. Nggak usah. Ya kalau nggak perlu pakai spacer nggak usah. Nggak perlu. Soalnya kan itu penambahan yang harus dicek gitu kan. Kalau nggak ada tambahan ya. Banyak kamu punya duit Om Sayadi. Duit apa ini? Duit ini ringgit. Sobat, jadi sebelum masuk ke cross border imigrasi di Malaysia sih harus bayar asuransi berapa Om Sandi? Itu 168 sama 189. Kalau 189 itu mobil yang umurnya di bawah 20 tahun. Berarti mobil tua itu lebih mahal daripada mobil baru. Jadi nyiapin ringgit ya. Karena harus bayar asuransi sobat. Perjalanan kami lanjutkan kembali menuju Aruk perbatasan Indonesia Biawak Malaysia sobat. Jam 1 karena kita harus sampai perbatasan pukul 4 karena kantornya sudah tutup sobat perbatasan, dan jam 5 untuk waktu Malaysia karena ada perselisihan waktu 1 jam sobat. Jadi ya supaya nggak terkesan buru-buru kami melanjutkan perjalanan sampai ke Aruk sobat, karena kalau sampai terlambat masuk perbatasan ya mungkin bisa ditunda lagi, besoknya baru kita masuk sobat. Mudah-mudahan sih lancar ya. Bacar Jawa dan truknya sudah belok ke kanan begitu. Intake. Kita ini menuju perbatasan Indonesia Malaysia. Aruk ya, ini jalan Aruk. Ya, kurang lebih sekitar 38 kilometer lagi kita sampai perbatasan karena waktunya ini mepet sebenarnya. Bordernya ditutup jam 5 waktu Malaysia. Waktu Malaysia Ya, jadi jam 4. Jam 4. Ya. Berarti kurang lebih berapa jam lagi nih? 2 jam. Kalau ya 2 jam dari sekarang itu border sudah tutup, makanya kita harus agak cepat ini. Kalau kesananya mungkin nggak lama lagi, tapi takutnya surat-suratnya untuk ngurus kendaraan masuknya yang agak butuh waktu agak lama.
Baby masuk. Motor ya. Motor. Okay, clear. Yellow jacket. Pertigaan T ke kanan, there's a junction, T junction, take to the right please. Car coming. Follow main road, arah. Follow main road, ikut arah. Ada pertigaan, ambil lurus arah Aruk, kopi. Ikut rangkaian lagi begitu, Cibro sudah ikut rangkaian lagi begitu. Oke, tutup lampu ya, entry the border. Tutup lampu. Sampai di perbatasan Aruk Indonesia dan Biawak Malaysia sobat. Jadi sebelum masuk tadi dari Singkawang sih kurang lebih 3 jam sobat. Jadi untuk melewati perbatasan memang banyak yang harus dipersiapkan sih sobat ya, seperti dokumen-dokumen kendaraan maupun dokumen pribadi sih yang pasti. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 untuk waktu bagian Indonesia dan 15.30 untuk waktu bagian Malaysia, karena ada selisih waktu 1 jam dan lebih cepat dari Malaysia. Jadi ada spare waktu 1,5 jam untuk mempersiapkan semuanya, baik kendaraan maupun perlengkapan dokumen pribadi untuk melintasi perbatasan Indonesia sebelum kita melewati perbatasan Biawak Malaysia sobat. Bawa paspor, kita cek paspor. Yang bawa urus mobil, yang bawa paspor bawa. Jadi di Aruk untuk Indonesia. Jadi kita ngurus paspor dulu ke dalam sobat ya, sebelum kita lanjut ke urus paspor. Yuk. Dan ternyata sobat, ya ampun, ada masalah di rombongan kami Indonesia. Setelah Malaysia, teman-teman Malaysia dan Sabah sudah masuk, ternyata kami harus cek kendaraan baik mesin maupun nomor rangka sobat di perbatasan Indonesia. Wah, itu di luar dugaan banget karena memang ya karena waktu ya Om ya. Ya, karena waktunya ternyata jam 4 ternyata nggak kejar. Jam 4 sudah closing. Jam 4 di sini, berarti jam 5 di Malaysia, berarti sudah bordernya sudah tutup. Jadi kita bermalam di border nih. Ya, kelihatannya ini kita bermalam di Wisma di sebelah border ya. Ya. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Jadi pagi hari ini kita masih di Aruk sobat ya, di Aruk untuk melewati cross border ya kan, menuju ke Malaysia sobat, karena kemarin sempat tertahan ya. Kemudian kita bermalam di daerah Aruk. Jadi daerah Aruk ini kalau teman-teman semuanya mau berkunjung ke Malaysia melewati perlintasan Aruk sih, kalau misalkan batas waktunya untuk melintas itu sudah habis, banyak tempat penginapan sih sobat di dekat perbatasan ini, banyak sih. Harganya juga ya terjangkau lah, standar sih untuk menginap. Jadi jangan khawatir, banyak tempat bermalam di sini sobat. Ya mudah-mudahan hari ini kita bisa masuk Malaysia ya Om Bibi ya. 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 Mudah-mudahan kita bisa lewat. Mudah-mudahan bisa lewat nih. Ya, doain ya sobat ya. Oke. Untuk atribut mobil saya rasa kalau memang sudah ada itu aman. Kita mau apa nih Om? Ini mau dicek sama bea cukai. Bea cukai ya. Cek nomor engine, nomor sasis. Mereka mengecek, memastikan bahwa nomor engine, nomor rangka itu sesuai dengan yang tertera di STNK. Setelah fisik oke, baru kita stempel imigrasi. Tanya berapa? Good luck. Pastikan ini Om ya, nomor rangka sama nomor mesin ya Om ya, Ya. sesuai ya Om ya. Ya, sesuai dengan yang tertera di Bayar. Ini bayarnya pakai loker ya. Ketemu Om, nomornya Om? Udah aman. Aman ya toh? Ini mobil apa sih Om? Hilux. Hilux ya. Hilux mah 2000 cc. jelas lah ya Om ya. Jelas. Aman. Temen semua di sini lagi pada cek fisik sobat ya, jadi kayak mau bayar pajak karena kita mau melewati border di bea cukai, minta untuk pengecekan di nomor rangka dan nomor mesin sobat. Jadi ya buat sobat semuanya, untuk mobil-mobil yang modifikasi dan harus sesuai sama STNK, surat tanda nomor kendaraannya yang berlaku sobat. Jadi harus sesuai nih, nomor mesin dan nomor rangka. Jadi ya pengalaman yang seru sih melewati pelintasan, banyak banget syarat yang memang harus dilengkapi karena kita bawa kendaraan. Kalau kita perorangan pribadi sih imigrasi sudah pakai paspor ya kan, tapi kendaraan ini kan kendaraan Indonesia yang harus dibawa melintasi ke negara lain. Seru sih. Alhamdulillah setelah 1 jam lebih akhirnya kendaraan kami, total 7 kendaraan, bisa melintasi perbatasan Indonesia Aruk menuju ke perbatasan Malaysia Biawak sobat. Seneng banget sudah bisa melewati perbatasan Indonesia. Tinggal melewati perbatasan Malaysia nih. Wah, jadi agak khawatir juga nih soal kendaraan bisa lewat atau tidak. Jarak perbatasan atau border Indonesia Aruk menuju ke perbatasan Biawak Malaysia cukup lumayan jauh sih, sekitar 1,5 kilo atau 500 meter sobat. satu dari Indonesia, satu dari Malaysia. Asuransi bukan itu ya? Ternyata cukup panjang juga prosesnya. Panjang ya Om? Ya, kita dari pagi jam 8 start, ngecek mesin, cek rangka, cek urus-urus surat mobil semuanya. Baru kelar nih jam berapa nih? Sekitar jam 1-an. Jam 1 Gitu. Ini termasuk nggak rame sih katanya ya. Bayang kalau rame kayak apa? Biasanya ramenya pas libur sekolah tuh. Tapi alhamdulillah kita udah beres semua. Ini sekarang kita lagi persiapan untuk lanjut menuju Malaysia, Sarawak tepatnya. Ya yang pasti dari awal kita harus tahu syarat-syaratnya apa aja. Dan tadi saya baca kaca film minimal 10%. Jadi nggak boleh gelap-gelap. Iya. Untuk mobil modifikasi nih Om, mobil modifikasi. Nah, mobil modifikasi ternyata kalau dapat undangan dari Sarawak itu bisa lanjut. Tapi kalau nggak dapat undangan,
sepertinya agak sulit tuh. Jadi harus ada undangan dari kayak komunitasnya gitu ya di Sarawak, Malaysia, baru bisa jalan. Kalau enggak agak sulit. Apalagi kalau kita kayak off-road gini, ada bumper, ada tire hanger dan sebagainya, bawa tenda, semuanya tuh agak sulit tuh. Gitu. Tapi kalau ada undangan harusnya sih aman. Thank you Om. Siap. Sehat selalu. Siap. Makasih Om. Jadi alhamdulillah semua rombongan dari teman-teman Indonesia sudah masuk ke cross border antara Aruk dan Biawak, Aruk Indonesia dan Biawak Malaysia sobat. Siang hari ini karena kemarin memang terlambat ya, ada beberapa yang harus dibenahin ya Om ya. Iya. Persyaratannya ya, jadi bisa masuk di hari Senin. Hari Senin ini ya Om ya. Hari Senin apa Selasa ini? Senin ya. Senin. Rabu. Ya. Lupa hari sobat, maaf sampai lupa hari. Jadi Selasa. Sudah masuk ke negara Sarawak Malaysia. Jadi memang banyak peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi sih sobat, ya kan. Jadi selain dokumen juga ternyata ada pemeriksaan juga kendaraan, karena kendaraan-kendaraan yang modifikasi ya memang agak beribet perizinannya. Jadi memang mobil-mobil ya standar keluaran pabrik lah, sesuai surat kendaraan. Sama pada saat kita mengendarai di Malaysia, tetap posisinya sih sebelah kiri sobat, sebelah kiri sama dengan di Indonesia sobat. Jadi juga harus mendahulukan mobil yang sebelah kanan, ya kan, yang lawan arah. Kemudian jangan sering-sering membunyikan klakson sobat, karena kalau membunyikan klakson itu untuk darurat. Kalau kita lagi marah sama orang, baru bunyikan klakson. Tapi kalau kita cuma hanya membunyikan, tidak boleh. Di sini tidak boleh sering-sering membunyikan klakson, hanya waktu darurat sobat. Ya itu sih peraturan yang harus dipatuhi ya. Sama di sini kan banyak kamera CCTV sobat. Pada saat kita melewati highway atau jalanan lalu lintas di Malaysia, ya kan, nanti kalau kita punya kedapatan di kamera CCTV, dan itu akan memperlambat kita proses untuk keluar dari negara Malaysia menuju Indonesia sobat. Pasti kita bakal ditanya ini, ya kan, mobil ini, mobil sekian pasti bakal ribet. Jadi ya kita safety driving juga, ya kan, pelan-pelan aja, santai, yang penting selamat semuanya sih. Bukan begitu? Ya, betul. Ya, setuju. Gitu. Ada tambahan lagi Om? Nggak ada tambahan. Nggak ada. Akhirnya Om ya? Akhirnya kita masuk Malaysia. Dan sekarang perjalanan kita masih jauh banget sobat. Ini belum setengah sobat, baru berapa hari kita perjalanan, hari ke-6 sobat. Ya, doain ya, semoga selamat semuanya, teman-teman semua kembali ke Indonesia dengan selamat sobat. Amin. Masih 20 liter isian di tiap SPBU. Jadi tidak ada operator maupun petugas. Dataran Tunku wajib dijaga. Memang kami sudah di bawah. TOP TOP tapi manis ya.